Dari pernyataan-pernyataan yang dimunculkan melalui variabel penelitian itulah nanti, kalian akan membuat sendiri sebuah pernyataan penelitian. Nah, halo adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di Alkaviana Channel, channel yang masih membantu kamu untuk membuat skripsi. Oke, di antara kalian apakah sudah ada yang di wisuda ya? Kalau belum, tetap semangat adik-adik mahasiswa sekalian. Kalian mungkin sekarang ada pada tahap tertentu dalam membuat skripsi, mungkin ada yang baru membuat latar belakang penelitian, masih dalam merancang proposal penelitian, atau mungkin ada yang sudah mau ujian proposal, atau ada yang mau penelitian ngambil data ya, dan lain sebagainya. Mungkin sudah ada yang mau sidang skripsi. Nah, tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini banyak komen yang masuk khususnya di saya, yang berkaitan dengan bagaimana sih cara membuat instrumen penelitian yang baik dan benar tentunya. Nah, baik benarnya ini nanti silahkan kalian bisa bandingkan dengan saran dari dosen pembimbing. Saya hanya kemukakan nanti saran-saran yang berdasarkan pengalaman saya dulu waktu membuat instrumen penelitian. Nah, kalian mungkin masih bingung kapan kalian harus membuat instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian ini alat ya, alat yang digunakan untuk mengambil data penelitian. Nah, karena ini sebuah alat, maka kalau Anda tepat merancangnya dan kemudian nanti bagus alat yang dirancang, maka data yang kalian dapatkan juga akan sangat bagus, tentunya akan mempengaruhi nanti dari hasil penelitian kalian. Nah, instrumen penelitian ini pada umumnya dibuat setelah selesai ujian proposal. Nah, setelah selesai ujian proposal, setelah proposal Anda disetujui untuk dilanjutkan ke ranah tahapan pengambilan data, nah maka untuk mengambil data ini sebelumnya harus membuat instrumen penelitian. Nah, saya sudah pernah juga bahas di video sebelumnya, mungkin Anda bisa cek di sini ya. Apa yang perlu Anda siapkan sebelum mengambil data penelitian, salah satunya ya instrumen penelitian ini. Karena sangat penting instrumen penelitian ini, saya akan coba membahasnya lebih rinci bagaimana sih tips dan cara untuk merancang instrumen penelitian. Nah, kemarin kebetulan ada yang masuk di kolom komentar di channel YouTube saya, yaitu tentang bagaimana cara membuat, khususnya membuat pertanyaan atau pernyataan instrumen penelitian. Oke, saya akan khusus membahas ke sana ya, apa yang perlu Anda lakukan supaya Anda bisa membuat sebuah pernyataan atau pertanyaan untuk pengembangan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian atau isi dari pernyataan dan pertanyaan penelitian ini untuk instrumen penelitian nanti kalian sesuaikan dengan variabel penelitian tentunya. Nah, untuk variabel penelitian saya sudah pernah bahas juga di video sebelumnya, yaitu tentang perbedaan antara populasi penelitian, sampel penelitian, dan juga variabel. Nah, yang mana variabel penelitian itu? Nah, variabel penelitian itu merupakan objek penelitian. Variabel ini akan berkaitan dengan apa yang ingin kalian teliti, seperti itu ya. Nah, saya contohkan langsung saja supaya tidak bingung. Variabel penelitian itu seperti ini contohnya. Kalau misalkan ada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, atau mungkin berangkat dari judul mungkin ya, setelah selesai merumuskan masalah kemudian kalian punya judul. Nah, anggaplah judulnya dalam konteks penelitian pendidikan ya. Penelitiannya saya anggap juga sebuah eksperimen semu ya. Nah, pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan mahasiswa atau kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Nah, dari judul itu kalian bisa cek ada berapa variabel kira-kira. 1, 2, atau 3 variabel. Nah, kalau Anda menyebutkan ada 2 variabel, Anda benar ya. Variabelnya adalah
model pembelajaran, yaitu problem based learning. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis. Itu adalah objek penelitian yang selanjutnya akan menjadi sebuah variabel penelitian. Seperti itu. Nah, contoh lain misalkan anggaplah sebuah penelitian deskriptif. Penelitiannya deskriptif tentang gaya belajar. Oke, mungkin setelah ada ide kalian punya judul penelitian seperti ini. Gaya belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 anggaplah di Tabanan seperti itu. Nah, maka yang akan menjadi objek penelitiannya ada berapa? Oke, satu ya, yang berkaitan dengan gaya belajar. Nah, karena penelitian deskriptif, maka hanya perlu nanti mendeskripsikan bagaimana gaya belajar siswa kelas 10 di SMA 1 Tabanan. Itu contoh saja ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengembangkan pertanyaan penelitian atau pernyataan penelitian melalui variabel seperti itu. Nah, yang paling penting sebelum ada pertanyaan atau pernyataan penelitian itu adalah kalian kenali dulu variabel penelitian kalian apa. Anggaplah saya contohkan tadi penelitiannya tentang gaya belajar. Nah, kalau Anda cek di beberapa literatur atau buku, maka gaya belajar siswa itu ada 3, yaitu gaya belajar auditori, kemampuan mendengar ya, kemudian gaya belajar visual dan juga kinestetik. Nah, gaya belajar ini berkaitan dengan bagaimana cara peserta didik untuk menyerap materi. Nah, mungkin melalui mendengar dia lebih cepat mengerti, atau kemudian melalui melihat dia cepat mengerti, atau keduanya, atau kinestetik yaitu perlu dicontohkan seperti itu. Nah, itu contoh sebuah variabel penelitian. Maka sekalian sudah temukan dari gaya belajar itu ada 3 indikator, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik seperti itu ya. Nah, selanjutnya atau indikator dari gaya belajar ini kalian harus bisa kembangkan menjadi sebuah pernyataan atau pertanyaan, atau kembangkan dululah indikatornya. Nah, kemudian saya contohkan gaya belajarnya auditori misalkan, yaitu kemampuan mendengar. Nah, bisa kalian buat sebuah pertanyaan atau pernyataan seperti ini. Saya cepat paham materi ketika saya mendengarkan materi tersebut dengan jelas atau dengan keras dari yang memberikan materi seperti itu. Nah, nanti akan ada pilihan nanti sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Maka kalian akan pilih, maka nanti sampel itu akan memilih nanti ketika dia mendapatkan pernyataan saya lebih cepat paham materi ketika mendengarkan. Nah, kalau dia gaya belajarnya auditori, maka dia pasti akan jawab sangat setuju. Maka kalian di sana sudah mendapatkan sebuah data yang berkaitan dengan gaya belajar auditori. Nah, selanjutnya kalau gaya belajar siswanya itu visual, maka dia akan menjawab sangat tidak setuju. Kenapa? Karena gaya belajarnya yang lain. Karena melalui mendengarkan dia tidak akan cepat paham. Nah, kemudian kalau dia gaya belajarnya itu visual, nah maka indikator atau pernyataannya akan bisa seperti ini. Saya cepat memahami materi ketika mendapatkan atau ketika melihat contoh gambar dengan jelas. Nah, maka gaya belajarnya adalah visual misalkan siswa itu, maka dia akan menjawab sangat setuju pada poin itu. Nah, itu contoh sebuah pernyataan ya. Kalau gaya belajarnya kinestetik, ya nanti pernyataannya akan seperti ini. Saya cepat memahami sebuah materi apabila diberikan contoh langsung oleh guru, seperti itu misalkan. Nah, siswa itu juga akan menjawab nanti saya sangat setuju, maka gaya belajarnya lebih mengarah pada kinestetik. Dari sanalah nanti dari pernyataan-pernyataan yang dimunculkan melalui variabel penelitian itulah nanti kalian akan membuat sendiri sebuah pernyataan penelitian. Nah, biasanya kalau di dalam lingkungan universitas itu ada penelitiannya yang sejenis seperti itu. Nah, maka dari itu misalkan sudah ada sebuah riset penelitian tentang gaya belajar, saya contohkan seperti contoh tadi.
atau penelitian lainnya yang sejenis dengan Anda, dan jika instrumennya itu mirip, indikatornya juga mirip, dan indikator dari peneliti sebelumnya itu sudah divalidasi, saya pikir tidak masalah kalian menggunakan instrumen penelitian tersebut, tetapi dijelaskan nanti pada skripsi bahwa nanti kalian menggunakan instrumen yang sudah dikembangkan oleh ini, alasannya ini, itu juga harus jelas, dan itu juga harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing tentunya. Tapi alangkah baiknya kalau kalian juga memvariasikan dengan mengembangkan sendiri pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan di instrumen penelitian kalian, maka originalitas dari penelitian itu juga akan semakin bagus nanti. Nah, itu saya pikir contoh bagaimana cara merumuskan sebuah pernyataan atau pertanyaan penelitian. Nah, kalau dia berupa pertanyaan, nanti ubah saja menjadi sebuah pertanyaan dari pernyataan itu, nggak masalah. Silahkan nanti kalian adik-adik mahasiswa bisa komen di bawah di video ini. Kita bisa sharing mengenai variabel penelitian kalian apa, kira-kira indikatornya apa. Nah, mari kita sharing bagaimana cara membuat instrumen penelitian atau pertanyaan penelitiannya nanti. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. See you.